Assalamualaikum. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera bagi kita semua. Halo guys, gimana nih semua kabarnya? Semoga kalian di sana tetap baik-baik saja ya. Tetap patuhi protokol kesehatan kapanpun dan dimanapun kalian berada. Nah, bener banget tuh teman-teman. Di sini nih ada Balkis di Tulungagung. Di sini juga ada Faisal dari Malang. Kita adalah anggota KSR PMI Unit Polkesma. Gak kerasa ya Sal, pandemi COVID-19 udah setahun aja. Dan gak kerasa juga tuh ternyata kita udah setahun Sal gak ketemu. Jadi gimana nih kabarnya Faisal? Pastinya baik-baik aja sih. Kalau Balki sendiri gimana kabarnya? Baik-baik aja sih sebenarnya, tapi sudah mulai jenuh ya bun, di rumah aja. Nah, bener banget tuh. Kan nggak sih yang biasanya sering ketemu, kegiatan bareng? Kangen nggak? Kangen nggak? Ya kangen lah, masa enggak? Oh iya Sal, kemarin kan Malang baru kena bencana gempa bumi tuh. Gimana? Daerahnya Faisal aman kan? Kalau di lingkunganku sih aman, tapi ada beberapa daerah yang terdampak seperti Turen, Dampit, Ampel Gading, dan Tirtoyudo. Semoga ya korban atau daerah yang terdampak gempa bumi selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa, juga cepat membaik pastinya. Amin. Tunggu Sal. Kita dari tadi ngobrol panjang lebar kali tinggi. Sebenarnya mau ngapain sih Sal? Loh kukira tadi sudah ngomong panjang lebar, sudah tahu kita mau ngapain. Maaf aja nih, rada lemot alias lemah otak. Maklum lah bosku, kan lagi puasa. Oke aja deh. Jadi teman-teman, kita di sini mau paket. Siap. Bentar. Apalagi tuh paket? Jadi paket itu podcast ala KSR Elite. Asik banget tuh. Kalau KSR itu Korps Sukarela, berarti anggotanya kan sukarelawan. Faisal tahu nggak sih sukarelawan itu apa? Sukarelawan itu orang yang melakukan suatu hal dengan sukarela atau tidak dipaksa atas nama kemanusiaan. Tujuan sukarelawan adalah membantu sesama tanpa paksaan dan tidak memberatkan relawan itu sendiri maupun orang yang dibantu sukarelawan itu. Dan yang Balkis tahu nih teman-teman tentang sukarelawan bisa dibagi jadi 3 tuh. Yang pertama ada relawan remaja atau PMR, yang kedua ada KSR, dan yang ketiga ada sukarelawan umum atau sukarelawan masyarakat. Dan Faisal tahu nggak sih bedanya antara PMR, KSR, dan sukarelawan umum? Yang pertama ada relawan remaja atau PMR. PMR adalah Palang Merah Remaja yang beranggotakan siswa dan siswi dari SD atau PMR Mula, SMP atau PMR Madya, sampai SMA atau PMR Wira. Selanjutnya ada apa nih? Lanjut. Dan selanjutnya ada KSR nih teman-teman, atau Korps Sukarela. Biasanya Korps Sukarela PMI ya teman-teman. Dan KSR ini nih beranggotakan anggota-anggota PMI yang sudah terlatih dan sudah mengikuti pendidikan sesuai standar PMI tentunya. Jadi KSR itu mengutamakan mutu dan pelayanan yang sangat baik kepada masyarakat gitu teman-teman. Dan sesuai dengan KSR yang kita ikuti sekarang ya Sal, KSR PMI Unit Politeknik Kesehatan Kemenkes Malang itu visi misinya apa aja sih Sal? Visinya membangun KSR PMI yang bertanggung jawab, kreatif, inovatif, berkarakter, dan mampu bekerja sama, serta menjunjung tinggi prinsip dasar Palang Merah dan Bulan Sabit Merah Internasional. Dan misinya menjadikan setiap individu dalam KSR PMI Unit Polkesma menjadi bertanggung jawab, memberikan inovasi yang kreatif pada keberlangsungan KSR PMI Unit Polkesma, menanamkan pendidikan karakter dalam setiap individu dalam KSR PMI Unit Polkesma, menjunjung tinggi dan mengamalkan prinsip dasar Palang Merah dan Bulan Sabit Merah Internasional, mengoptimalkan kinerja internal dan eksternal KSR PMI Unit Polkesma.
Lanjut, yang terakhir ada sukarelawan umum atau sukarelawan masyarakat nih. Jadi, sukarelawan ini tuh orang-orang yang sangat baik yang mau mengabdikan dirinya untuk kegiatan kemanusiaan tanpa mengharapkan apapun. Sukarelawan ini tidak mengutamakan mutu atau keahlian dalam membantu sesama nih teman-teman. Jadi beda ya sama KSR tadi. Nah, bener banget tuh. Terus selanjutnya ada apa lagi nih Balkis? Widih, pasti udah gak sabar kan Faisal mau tayang selanjutnya apa. Dan yang selanjutnya nih ada perbedaan antara KSR perguruan tinggi atau KSR Perti sama KSR Markas atau KSR yang ada di pusat PMI nih teman-teman. Bener banget tuh. Kalau ada dua, kenapa harus satu? Terus dua kategori itu apa saja sih Balkis? Jadi, dua kategori itu ada KSR Markas atau KSR yang ada di PMI dan KSR perguruan tinggi atau KSR Perti nih. Terus perbedaan antara KSR Markas sama KSR Perti itu apa aja sih, Sal? Perbedaannya nih teman-teman, kalau KSR PMI Markas, semua bentuk kegiatan, pelatihan, dan anggotanya diatur langsung dari PMI-nya sendiri. Kalau KSR Perti atau perguruan tinggi, anggotanya adalah mahasiswa dari perguruan tinggi. Semua kegiatan disusun dan diatur oleh internal KSR Perti. Dan jangan lupa tetap berpacu pada ADART KSR yang ada di PMI. Jadi begitu bedanya Balkis. Sip banget tuh, bener tuh teman-teman apa yang disampaikan sama Faisal. Gaskis, apalagi nih yang bisa kita kasih tahu kepada teman-teman apa itu KSR? Selanjutnya yang bisa kita kasih tahu ke teman-teman tuh ada kegiatan-kegiatan KSR yang seru abis nih Faisal. Nah bener banget tuh. Terus apa aja sih kegiatan KSR itu? Oke, jadi kegiatan-kegiatan KSR tuh bisa dibagi jadi dua ya teman-teman. Di sini yang mau kita bahas itu kegiatan KSR yang ada di KSR Unit Politeknik Kesehatan Kemenkes Malang ya teman-teman. Kegiatan pertama ada kegiatan yang mempererat persaudaraan anggota internal KSR. Dan yang kedua, kegiatan pengabmas alias pengabdian masyarakat. Sweep, bener banget tuh. Yang tentunya kegiatannya WOW Bingits. Dari kegiatan mempererat persaudaraan anggota internal dulu nih ya. Yang pertama ada diklat buat anggota baru nih, yang biasanya ajang pencarian teman baru, pengalaman baru, ilmu baru, dan biasalah doi baru. Waduh, baru tahu aku. Terus emang kamu dapat doi Balkis? Ya dapat dong, tapi dapat nyesutnya doang. Kasian, udah daripada sedih. Lanjut, ada kegiatan apa lagi nih Balkis? Kuy, lanjut. Jadi kegiatan kedua ada family gathering nih teman-teman. Yang kegiatannya biasanya sih makan-makan. Canda makan-makan. Jadi kegiatan family gathering di KSR Poltekkes Malang ini saling bertukar keresahan hati antar anggota gitu ya bun, biar bisa saling menghibur gitu. Wadidaw, ada yang pengertian nih, tapi bukan dia. Tuh, ya begitulah. Kurang top gimana sih gabung ke KSR? Selain dapat keluarga baru, juga dapat yang mau ngertiin kamu. Top Marco top sekali dong. Dan yang selanjutnya nih teman-teman, ada kegiatan yang paling ditunggu-tunggu nih. Hah? Yang paling ditunggu-tunggu? Apaan tuh? Kegiatannya yaitu DN alias Disnatalis nih teman-teman. Selain untuk merayakan hari jadinya KSR PMI Unit Polkesma, Disnatalis ini merupakan ajang penyaluran kreativitas dan keseruan anggota-anggota KSR PMI Unit Polkesma nih teman-teman. Kurang seru gimana lagi coba? Ya seru bingit lah. Ada yang gak kalah seru nih teman-teman dari kegiatan-kegiatan yang ada di KSR. Apalagi kalau bukan kegiatan yang termasuk kategori pengabdian masyarakat atau pengabmas nih. Jadi apa aja sih cuy kegiatan-kegiatan yang ada di pengabmas? Yang pertama ada ujian nih, bukan ujian hidup ya. Yang aku maksud di sini adalah ujian PMI yang kegiatannya berupa ujian keterampilan, ujian teori, ujian praktek, guna menjadi seorang penolong
atau seorang relawan yang memiliki mutu dan kompetensi agar dapat memberikan pelayanan yang maksimal kepada siapapun. Wow, keren sekali. Tentunya setelah kita lolos nih dari ujian PMI, kita bakalan mendapatkan sertifikasi yang berguna banget tuh untuk turun ke lapangan. Maksudnya turun ke lapangan tuh gimana sih, Sal? Misal, anggota KSR yang telah memiliki sertifikasi bisa terjun langsung membantu kegiatan kemanusiaan yang ada, kayak ikut menangani pandemi COVID-19 dengan membantu meningkatkan pengetahuan masyarakat terkait pencegahan COVID-19 dan penanganan apabila teridentifikasi gejala COVID-19 nih. Selain berperan aktif dalam penanganan pandemi COVID-19, KSR sebagai salah satu organisasi dari PMI pastinya memiliki tugas pokok yang sama nih sama PMI. Jadi tugas pokoknya PMI itu apa aja sih, Sal? Jadi tugas pokok PMI ada 4 nih teman-teman. Yang pertama, kesiapsiagaan, bantuan, dan penanggulangan bencana. Yang kedua, pelatihan pertolongan pertama. Yang ketiga, pelayanan kesehatan dan kesejahteraan masyarakat. Dan yang keempat, pelayanan transfusi darah. Dan PMI juga punya tuh Satuan Penanganan Bencana atau yang biasanya disebut Satgana yang anggotanya juga merupakan anggota KSR loh guys. Biasanya si Satgana ini berada di daerah-daerah yang rawan bencana. Jadi nanti kalau di daerah tersebut terjadi bencana, Satgana akan sigap melakukan pertolongan pertama dan bantuan dalam tanggap darurat bencana. Keren banget kan anggota KSR tuh. Selanjutnya, kegiatan lain dari Pengapmas adalah donor darah nih teman-teman. Biasanya nih, kalau di KSR PMI Unit Polkesma mengadakan kegiatan donor darah setiap 3 bulan sekali nih teman-teman. Lebih baik menolong daripada tidak sama sekali. Jadi teman-teman, yuk donor darah. Selain bermanfaat buat diri kita sendiri, pastinya juga bermanfaat banget bagi orang lain. Cus, betul sekali pastinya. Ya semua yang kita tahu tentang KSR udah kita bagi nih ke teman-teman semua. Jadi artinya kita harus pamit nih. Iya ya, gak kerasa banget saking serunya. Sebelum kita pamit, aku punya pantun nih. Wih, cakep. Belum. Terus mana pantunnya? Jalan-jalan ke Pasuruan, jangan lupa beli jipang. Mari meriahkan Volunteer Week ke-8 bersama KSR, hati pun senang. Dan yang terakhir, Una Unita KSR PMI Unit Polkesma Woka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye semua.